Ya, Halo teman-teman. kita ketemu lagi di IC Classroom. Bersama saya Dana. Saya Insan. Kalau kemarin kita sudah bahas soal komunikasi verbal, non Prinsip. verbal, prinsip ya. Terus hari ini kita mau bahas apa, Insan? Kita bahas mengenai unsur, tingkatan, dan konseptualisasi dari komunikasi itu sendiri, Dan. Iya, jadi kan kalau kita berkomunikasi itu kan pasti kita ada unsur-unsurnya ya. Jadi kita nggak los-losan gitu. Nah, unsur. Kita bahas mengenai unsur dulu, Dan. Iya, apa Unsurnya sih apa unsur, Dan? Unsur itu yang buat panah tuh. Itu busur, itu busur, itu busur Bapak gitu. Unsur itu bagian-bagian terkecil pada sebuah objek atau sebuah benda. Unsur itu Unsur, oke. dinamakan unsur. Nah, di dalam komunikasi itu ternyata juga ada unsur-unsur. Nah, unsur-unsur dalam komunikasi ini seperti pertama, komunikasi sudah jelas ada komunikator. Ya, komunikator. Apa komunikator itu apa nih, Dan? Komunikator ini ya individu atau manusia yang melakukan proses komunikasi awal. Jadi dia yang merangkai pesan yang nanti untuk disampaikan. Nah, jadi misalkan aku ngomong ya, aku ngomong itu berarti yang komunikatornya aku. Kayak gitu. Jadi aku menyampaikan pesan kepada Insan ya sama kamu nih. Ini berarti yang komunikator itu aku, sedangkan Insan di sini yang mendengarkan, Yang aku menerima pesan itu adalah Komunikan. Nah, berarti unsur yang pertama adalah komunikator nih, Dan. Komunikator nih. Nah, ternyata di dalam komunikator juga ada unsur lain, Dan. Ketika komunikator ini memikirkan sebuah pesan sebelum dia menyampaikan, itu terjadi sebuah proses yang dinamakan dengan encoding. Apa sih Nah, encoding itu? ini proses produksi pesan di mana sebelum pesan tersebut disampaikan pasti diproduksi di dalam pikiran komunikator tersebut. Oh, oke. Nah, karena itu masuk unsur yang kedua. Pertama tadi komunikator, kemudian yang kedua adalah encoding. Jadi kita nyusun pesan yang mau kita sampaikan itu namanya encoding. Encoding, ya? proses Jadi kita encoding. mikir dulu, Mikir dulu. mau ngomong apa itu encoding ya. Ya, Oke. walaupun memang proses berpikirnya tidak selama yang kita bayangkan ya, itu terjadi cepat sekali. Itu disebut sebagai encoding. Encoding, oke. Lalu unsur selanjutnya apa nih? Berikutnya, nah seperti yang Dana sampaikan tadi nih, ketika pesan sudah diproduksi kemudian disampaikan. Nah, disampaikan itu tersebut dinamakan sebagai pesannya itu sendiri. Oh, pesan. Unsur Pesan. berikutnya berarti Unsur berikutnya pesan. unsur yang ketiga. Nah, ketika pesan tersebut disampaikan akan ada yang tatap muka juga, kemudian juga ada yang melalui sebuah media misalnya, entah itu telepon, entah itu WA atau apa. Nah, itu disebut unsur yang keempat, Yaitu disebut sebagai media. Oke. Jadi media ini kalau kita definisikan ya, berarti media ini benda-benda ya, bisa juga benda-benda yang membantu kita menyampaikan pesan atau gimana nih? Yang memudahkan pesan tersebut tersampaikan. Yang memudahkan pesan tersebut tersampaikan. Itu Oke. disebut unsur yang keempat, yaitu media. Lalu ada konteks. konteks Nah, ya. konteks kalau kita ingat prinsip kemarin, prinsip komunikasi. Oke, prinsip, yang dimensi isi dan hubungan. Nah, hubungan ini bicara mengenai konteksnya. Konteksnya. Ada yang kemarin kalau kita bicara mengenai jancuk misalnya. Jancuk kalau misalnya aku dan Dana ini ya, itu kan mungkin sapaan akrab. Beda dengan orang yang bermusuhan misalnya, itu mungkin konteksnya adalah konteks marah. Nah, itu adalah unsur yang berikutnya, itu unsur konteks tadi. Jadi pertama ada komunikator, terus encoding, pesan, media dan konteks. Media dan konteks ini jadi satu. Beda. Oh, beda ya. Media, lima konteks. lalu konteks. Nah, sudah ada 5. Yang keenam apa nih, Dan? Yang keenam ini ada decoding dulu atau komunikan dulu nih? Komunikan dulu. Komunikan dulu ya. Oke. Jadi unsur yang selanjutnya itu komunikan. Si penerima pesannya itu tadi. Jadi kayak sudah tadi aku bilang sama Insan bahwa yang menerima pesan dari komunikator itu adalah komunikan. Nah, ketika komunikan tersebut menerima pesan, itu ada unsur berikutnya lagi. Apa itu? Yang dinamakan dengan decoding. Decoding. Kalau tadi ada encoding, berarti ada decoding. Nah, kalau tadi yang encoding produksi pesan, dan ini encoding proses penafsiran pesan. Nah, jadi komunikan ini ketika dia menerima sebuah pesan, dia itu akan berusaha menafsirkan kira-kira ngomong apa sih sakjane orang ini. Ngomong apa gitu. Komunikatornya ngomong apa sih gitu. Ditafsirkan pesannya sehingga nanti dia bisa memahami bahwa ternyata si komunikator ini ingin saya melakukan apa, misalnya seperti itu. Nah, itu unsur yang
ketujuh yaitu unsur decoding atau penafsiran pesan. Jadi pemaknaan pesan ya. Nah, biasanya nih Dan, kalau kamu sudah diajak ngomong oleh orang misalnya, setelah kamu tafsirkan pesan tersebut, kira-kira kamu biasanya ngapain nih? Memberikan feedback. Nah, memberikan feedback atau Umpan balik efek. ya. Efek. Ada efek, itu unsur yang kedelapan. Maksudnya itu efek. Nah, Jadi efek itu ternyata kadang ada efek yang aktif, ada efek yang pasif. Oke. Nah, kalau efek aktif tersebut menghasilkan sebuah feedback tadi. Tapi bukan efek rumah kaca, bukan ya? Bukan. Efek bola salju. Efek bola salju. Nah, kalau yang efek pasif, dia tidak menghasilkan feedback. Hanya menghasilkan efek pada dirinya aja. Nah, misalnya nih, kamu tiba-tiba marah sama aku nih Dan. Tapi aku nggak menghasilkan sebuah feedback. Efekku efek pasif. Aku diem misalnya. Diem kan kamu juga nggak ngerti apa yang dipikirkan. Nah, itu namanya efek yang pasif. Gitu. Oke. Nah, yang berikutnya ada yang dinamakan dengan hambatan. Ini unsur yang terakhir, yang ke-10, hambatan. Apa nih hambatan? Nah, hambatan kalau misalnya kita naik motor kan, kalau kita mau pergi kan juga pasti ada hambatan nih. Macet, polisi tidur, lampu merah, kemudian ban bocor dan lain sebagainya. Iya. Dan ternyata dalam proses pengiriman pesan itu juga ada juga beberapa hambatan yang mungkin terjadi. Ban bocor juga bukan ya? Bukan. Kalau ban bocor kita sikat aja. Iya. Jadi apa hambatannya, Insan? Hambatan ini contohnya seperti gini. Misalnya nih, ketika kita telepon lewat WA, biasanya kan ngadet-ngadet nih, sinyal nggak ada. Apa yang kita ngomongkan nyendat-nyendat. Nah, itu biasanya itu juga masuk hambatan. Oh, gitu. Jadi hambatan ini yang ini ya, penghalang ya sebenarnya. Penghalang atau hambatan dari yang pesan tersebut mau kita sampaikan kepada komunikan, itu ternyata ada halangan-halangan. Nah, itu disebut sebagai hambatan. Oke. Jadi misalkan contohnya bahasa bisa. Nanti mungkin hambatan itu akan kita bahas di podcast berikutnya ya, mengenai mengenai hambatan komunikasi. Soalnya hambatan ini banyak ya ternyata ya. Jadi kalau dibahas di waktu ini kayak nggak cukup sih. Yang mungkin hambatan kita bahas 2 hari lah ya, baru bisa cukup. Nah, sekarang kita bahas mengenai tingkatan nih. Nah, apa ini maksudnya kok habis ini unsur ada tingkatan? Apakah tingkatan ini juga termasuk unsur? Nah, bukan ya. Kalau kita bicara mengenai tingkatan kan berarti kan kita bicara mengenai level 1 atau level 2, kayak sekolah tuh. Sekolah kan ada SD kelas 1, SD kelas 2. Sama tingkatan pedes biasanya. Ada level 1, level 2, level 3. Kalau level 6 kan atau level 10, level 100 pedesnya itu wis kau bunuh-bunuh enggak karu-karuan. Nah, kalau di dalam tingkatan komunikasi itu kita lihat dari empat hal Dan. 4 hal tingkatannya. Pertama dilihat dari jumlah komunikator yang terlibat. Oke. Nah, variabelnya adalah itu. Kemudian yang kedua dilihat dari derajat kedekatan fisik. Seberapa dekat sih orang berkomunikasi itu? Nah, dilihat dari situ. Kemudian yang ketiga adanya sebuah saluran panca indera yang digunakan. Panca indera berarti badan kita berarti ya? Panca indera juga semua badan, kaki kan nggak panca indera. Oh iya. 5 panca indera. Ada indera ke-6, indera Wirowo. Itu kayak 3. Yang kemudian yang berikutnya kesegeraan umpan balik. Oke. Itu kayak gimana sih? Tingkatan itu kan dilihat dari 4 itu tadi. Nah, contoh nih kita lihat, kalau mungkin ini nanti nggak banyak kita bahas di materi ini ya, di podcast ini ya. Kemungkinan nanti akan kita bahas pada podcast berikutnya mengenai apa itu komunikasi intrapersonal, interpersonal, kemudian masa publik, itu mungkin nanti akan kita bahas di podcast yang berikutnya. Oke. Nah, cuman begini, kita jelaskan aja secara singkat nih komunikasi intrapersonal. Kalau intrapersonal itu kan komunikasi yang dengan diri sendiri nih. Dengan diri sendiri. Kalau memang sih kalau banyak orang ngomong maksud saja nih apa sih ngomong dengan diri sendiri itu. Kalau Dana gimana nih nganggapnya ngomong dengan diri sendiri itu seperti apa sih? Batin. Ya apa contoh batin itu Dan? Jadi komunikasi dengan diri sendiri itu mungkin contoh yang paling gampang dan kita sering lakukan sehari-hari itu berdoa. Jadi itu merupakan komunikasi dengan diri sendiri. Jadi di mana kita berdoa, berkomunikasi kan kita nggak mengeluarkan itu secara lisan atau secara keras ya. Jadi kita ada di dalam hati atau di dalam diri kita sendiri, kita berkomunikasi dengan diri kita. Nah, kalau gitu, kalau jumlah komunikatornya berapa Dan? 1 dong. 1 kan diri sendiri ya. Kemudian kalau misalnya derajat kedekatan fisiknya? Derajat kedekatan fisiknya maksimal banget. Kan dengan diri kita sendiri. Enggak mungkin dong kita jauh dengan diri kita sendiri gitu. Kemudian kalau panca indera yang digunakan nih banyak enggak kira-kira?
Banyak dong. Hampir semuanya Hampir ya. semuanya Dengan kan diri sendiri. Balik lagi diri sendiri. Arwah bukan termasuk kan ya? Arwah diri sendiri gitu. Kemudian kalau umpan balik, Gimana ya umpan baliknya dengan diri sendiri ini ya? oh iya lebih cepat lagi. Lebih Masih cepat ya kan langsung. Kan kita yang tanya, kita yang jawab. Intrapersonal ada hambatan nggak sih? Kan dengan Intrapersonal diri kayaknya sendiri kita. mungkin ada ya. Tapi Ada mungkin ya? nanti kita bahas pada podcast berikutnya. Oh aja boleh, ya. yang tentang hambatan Yang ya? tentang hambatan dan tentang unsur komunikasi. Oke. sendiri. Nah itu karena itu di dalam tingkatan ini komunikasi intrapersonal berada pada yang paling bawah. Paling bawah tingkatannya. Nah, kemudian di atas komunikasi intrapersonal ada komunikasi Interpersonal. Apa itu dan komunikasi interpersonal? Interpersonal itu komunikasi dengan orang lain. Jadi kita dengan orang lain. Jadi contohnya kita ngobrol kayak gini tuh interpersonal ya kan, interpersonal. Jadi ada hambatan? Ada dong. Ada. Kayak yang tadi kita sebut di awal yang unsur-unsur itu termasuk komunikasi interpersonal kayak Nah, gitu. kalau interpersonal gini jumlah komunikatornya berarti sudah gak satu lagi nih Dan. Sudah ya? nggak satu lagi dong. Berapa Dan? Minimal 2. Minimal 2. Minimal 2. Tapi juga kasih banyak sampai 10 gitu ya. Enggak. Kemudian kalau kedekatan fisiknya juga masih lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi ya. Kan mungkin kalau komunikasi interpersonal kan nggak mungkin kita jaraknya jauh. Paling banyak kan kita mungkin tatap muka seperti ini. Kalau saluran indera yang tersedia Salurannya banyak sih media-medianya gitu. cukup banyak ya karena Cukup kan kita banyak juga sih. bisa melihat, kita juga bisa mungkin merasakan karena kan biasanya kan kita bisa tepuk tangan atau bisa saling Coket-coket gitu ya. tahu. Artinya inderanya juga banyak yang digunakan. Kemudian keserakahan umpan balik juga masih cukup tinggi. Masih cukup tinggi karena kan, ya kayak kita gini loh. Kayak bisa kita gini bisa langsung ngobrol kayak gitu. Nah ini satu tingkat yang lebih tinggi lagi yang disebut sebagai komunikasi kelompok. Ini tingkatannya lebih tinggi dari interpersonal. Jadi yang paling rendah tadi ada intrapersonal, interpersonal dan sekarang kelompok. Oke. Kelompok ini sebenarnya nggak jauh beda dengan interpersonal sebenarnya. Cuman ini lebih kepada adanya sebuah kelompok kecil. Di mana ada mungkin 3, 4, 5 orang yang dia ngobrol nih. Contohnya tuh seperti kayak ngobrol arisan, nongkrong mungkin ya, atau kelompok kerjain tugas itu masuk kelompok kecil. Nah kalau kelompok kecil ini sebenarnya tidak jauh beda tingkatan bicara mengenai kesegaran umpan balik dan sebagainya tidak jauh beda dengan interpersonal sebenarnya. Cuman ini mungkin yang mungkin terjadi karena memang kelompok ini sudah bukan hanya membahas antar individu, artinya kan bisa antara satu dengan yang lainnya, kemudian satunya lagi dengan yang satunya lagi. Nah artinya dia mungkin untuk umpan baliknya mungkin juga mungkin lebih terhambat daripada yang interpersonal. Soalnya lebih banyak. Karena banyak orang kan kadang kita kalau mau nanggepin orang nih, aduh jangan nanggepin dulu biar temanku dulu aja. Nah biasanya kan seperti itu. Malu-malu gitu. Beda dengan ketika 2 orang. Nah naik lagi nih Dan. Naik lagi ini berarti ada komunikasi publik. Apa itu komunikasi publik itu seperti pidato. Kemudian satu arah. Nah, artinya dari satu komunikator ke banyak komunikan. Oh, banyak komunikan. Ya, oke. Nah, kalau hal ini biasanya kan jumlah komunikatornya kan juga semakin banyak yang semakin terlibat karena kan komunikannya juga banyak. Nah, ketika orang pidato itu ngobrol kan juga bisa si komunikan ini menanggapi dengan teman yang lainnya, sehingga jumlah komunikatornya dianggap lebih banyak daripada komunikasi kelompok. Oh, oke. Nah, derajat kedekatan fisiknya juga sudah mulai agak renggang. Lebih jauh lagi ya. Nggak mungkin dong pidato tapi deket-deket kayak gini. Nggak mungkin. Kemudian saluran yang tersedia juga karena memang jaraknya agak jauh, ya memang akhirnya tidak dekat, tidak banyak lagi yang digunakan. Jadi misal begini, kalau interpersonal kan mungkin kita masih bisa nyium parfum lawan bicara kita misalnya. Tapi kan kalau publik mungkin nggak bisa. Karena jaraknya sudah mungkin agak jauh. Jadi lebih terbatas ya? Lebih terbatas, oke. Nah, kalau umpan balik ya memang sudah tidak terlalu segera lagi. Karena memang sudah masuk dalam ruang publik gitu ya, bukan interpersonal seperti biasanya. Jadi kita kalau misalkan soal umpan baliknya kita melontarkan pesan ya, kita mengirim pesan, umpan baliknya tidak langsung terjadi seperti kita ngobrol gini. Gitu. Apalagi di atasnya publik. Ada komunikasi organisasi. Nah, komunikasi organisasi. Kalau komunikasi organisasi sebenarnya hampir juga tidak jauh beda dengan kelompok. Hanya kalau di dalam organisasi ada hierarki. Hierarki itu struktur organisasi. Ada bos dengan atasan, kemudian pimpinan dengan bawahan. Nah, biasanya kan kalau ngobrol dengan bawahan kan biasanya bos agak jaim nih ya. Nggak mau lah aku terlihat akrab dengan anak buahku. Aku
bos kok dia bawahan. Nah itu biasanya menjadi terhambat nih. Terhambat ya, banyak hambatan. Banyak hambatan mengenai kesegeraan umpan baliknya. Kemudian untuk bicara mengenai jumlah komunikator juga semakin banyak lagi karena kan di dalam organisasi biasanya besar. Ada bos, ada manajer, ada ketua divisi, ada bawahan yang banyak sekali sehingga kemungkinan komunikatornya yang saling berbicara juga akan semakin banyak. Umpan baliknya gimana Insan? Umpan balik seperti yang tadi karena memang tergambat sebuah hierarki ya. Oh ya. Kan juga tidak terlalu cepat lagi. Tidak terlalu cepat. Apalagi kita bawahan nih mau ngobrol dengan bos sungkan. Malam-malam kita nggak jadi. Kita aja mau ngajuin cuti kadang-kadang takut sungkan. Diterima nggak ya dia? Diterima nggak ya? Nah, kalau nggak itu pengajuannya disobek. Ya kalau peace. Ampun ya Bu, jangan. Ampun ya. Lalu selanjutnya ada komunikasi massa. Nah, komunikasi massa ini level yang paling atas lagi, paling atas ini udah komunikasi massa. Karena memang jumlah komunikatornya sudah sangat banyak sekali karena memang dengan menggunakan media massa kan banyak sekali yang pesan kita tersampaikan. Media massa ini contohnya koran, televisi, radio. Nah, gitu. Karena memang dia jangkauannya luas, kemudian bisa menjangkau siapa aja sehingga kesegeran umpan baliknya juga sangat lambat gitu. Banyak hambatannya lebih banyak ya. Lebih banyak. Apalagi kalau nggak mungkin kan kita misalnya ada penyiar TV ini ngasih informasi kan nggak mungkin kita ngasih feedback lama. Walaupun bisa mungkin ya lama banget dia menerimanya sehingga umpan baliknya juga sangat-sangat tertunda. Feedbacknya nggak langsung ke komunikator tapi ke teman-teman sendiri sebelah ya. Kalau mau protes ya protes di sebelah gitu, nggak bisa protes langsung. Dan saluran yang tersedia mungkin hanya sebatas penglihatan dan pendengaran ya. Mungkin kan nggak bisa saling bersentuhan. Iya, radio juga nggak bisa. Terus TV juga nggak bisa ya. Nah, setelah tadi tingkatan, sekarang kita bahas mengenai konseptual proses komunikasi dan. Nah, kayak gimana tuh? Nah, ternyata banyak nih dalam konseptual proses komunikasi itu ada 3. Ada 3. Pertama komunikasi satu arah, 2 arah dan transaksional. 1 arah, 2 arah dan transaksional. Nah, kalau 1 arah mungkin sudah jelas ya komunikasi yang disampaikan dari komunikator ke komunikan tanpa adanya sebuah feedback. Walaupun memang tetap bisa menghasilkan efek tapi tidak ada feedback dari komunikan. Nah, itu kalau 1 arah. Nah, kalau 2 arah gimana ini Dan? Kalau 2 arah itu ada feedback kayak kita ngobrol gini nih. Jadi kita ngobrol menyampaikan pesan, lalu komunikan ini dia menyampaikan feedback atau umpan balik. Jadi menjawab balik kayak gitu. Oh, berarti terjadi interaksi ya? Terjadi interaksi. Kayak kita gini nih contohnya. Itu kan aku sekarang ngomong nih, terus kamu menambahkan juga. Kalau enggak gitu, kamu ngomong aku juga nambahin. Nah, ini berarti terjadi perubahan peran dari komunikan menjadi komunikator dan itu terjadi terus-menerus ya. Bener banget. Jadi kalau 2 arah yang awalnya jadi komunikan, kayak kamu nih aku ngomong kan berarti komunikator. Kan kamu komunikan. Nah, nanti kalau kamu ngomong atau memberikan feedback umpan balik, otomatis kan kamu komunikatornya. Kamu jadi komunikannya. Aku jadi komunikan. Dan ini udah mulai melebur ya antara komunikator dan komunikan ini ya. Jadi bergantian banget gitu. Nah, tapi ada satu lagi nih konseptual yang terakhir. Apa itu yang terakhir? Transaksional. Kayak gimana tuh? Transaksional sebenarnya tidak jauh beda dengan komunikasi 2 arah atau interaksi. Hanya bedanya ini orientasinya pada komunikan. Jadi misalnya begini. Aku ini sebenarnya pengen minjem uang nih dan kamu. Nah, tapi kan karena memang sungkan ya budayanya komunikasi, kalau kemarin kita anggap komunikasi konteks tinggi ya. Nah, apa namanya? Konteks tinggi banyak kode. Banyak kode. Itu akan terjadi sebuah transaksional jika kamu memahami apa yang tak maksud. Padahal itu kode. Oke. Artinya walaupun misalnya kita terjadi terus-menerus ya komunikasi ya. Kalau kamu tidak sampai memahami bahwa saya sebenarnya pengen minjem uang, maka tidak terjadi transaksional, hanya sebatas komunikasi 2 arah. Nah, akan jadi transaksional jika kamu butuh uang lah. Kalau kamu sudah bilang gitu, wah dia paham nih maksudku. Nah, itu sudah terjadi transaksional. Karena itu dalam konseptualisasi komunikasi transaksional itu penekanannya berada pada sisi komunikan. Walaupun memang terjadi terus pergantian komunikator dan komunikan, tapi orientasinya kan tetap bahwa aku ini komunikator, kamu komunikan. Nah, ketika kamu memahami maksudku dan maka sudah terjadi sebuah transaksional. Ketika aku peka. Nah, makanya kalau misalnya Anda teman-teman semua ini ingin menyatakan cinta ya, jangan terlalu yang bahasa berbelit-belit lah. Jangan kode-kode lah, sudah lah ya. Langsung aja. Tembak. Jangan saya pura-pura nggak dengar apalagi. Pura-pura. Mungkin kalau buat teman-teman yang baru lulus SMA ya, pasti ada saat dimana nembak
tapi ada alasannya mau unas. Mau unas jadi nggak bisa pacaran, itu kode. Jadi dia nggak suka sama kalian gitu. Jadi langsung dipahami lah, jangan terlalu banyak berharap lagi. Ada juga nih alasannya, biasanya juga seperti ini. Saya nggak boleh, mas saya masih nggak boleh pacaran sama mama misalnya gitu. Tapi besoknya dia pacaran dengan orang lain. Aduh, itu kode yang keras sebenarnya. Itu artinya dia nggak suka sama kalian, sudah jangan dikejar. Kalau harus dipahami, biar transaksional itu bisa terjadi gitu ya. Banyak pengalaman di sini ternyata ya. Maklum lah, kita kan sudah 25 plus. Iya 25 plus sudah benar. Nah, apa lagi Insan? Sudah deh kayaknya Dan. Udah ya ini ya. Oh iya paling terakhir transaksional sih emang gitu. Kita tutup sekarang berarti. Mungkin itu aja podcast mengenai unsur tingkatan dan konseptual tadi, dan mungkin kita nanti bisa ketemu di podcast kita yang berikutnya. Oke, sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Kita dari IC Classroom, saya Dana. Saya Insan. Bye bye.